Kita lanjutkan di sesi yang ketiga, sahabat Sonora masih di Bola di Sporta, hasil kerjasama Sonora FM 92 Jakarta dan bolasport.com. Ya, saya masih bersama dengan dua jurnalis bolasport.com di malam hari ini. Ya, ada Mas Agung Kurniawan dan juga Mas Wahid Fahrur. Sebelum nanti kita singgung tentang Thailand dan juga India, Mas Agung dan juga Mas Fahrur, ini adalah beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0812 1129200 ya. Pak Lukas Kris, selamat malam. Untuk bisa mengalahkan Quartararo, Bagnaia butuh menang berapa kali lagi sih? Seenggaknya ini kan tersisa 5 seri lagi, ada 125 poin yang diperebutkan untuk poin sempurna ya. Kalau bisa sih berharapnya paling enggak di 3 atau 4 seri terakhir ini dia harus menang atau bahkan jangan jauh-jauh dari posisi podium gitu aja sih. Tinggal nanti yang menjadi pembeda ini kan performanya Quartararo. Pasalnya di sisa sirkuit ini sampai di Valencia nanti saya cenderung masih menjagokan Ducati ya, dengan mengingat Yamaha sendiri speednya kurang begitu oke untuk membawa Quartararo ini melaju kencang. Jadi seenggaknya kalau bisa sih menyapu bersih semuanya. Tapi ya ancaman kan nggak datang dari Quartararo saja, dari Bastianini ini, bahkan Alex Espargaro pun juga masih punya peluang, meskipun saya sejak awal musim mengatakan di Bola Sport motornya ini sudah oke untuk dibawa konsisten di podium untuk Aprilia. Tapi kalau untuk juara dunia, Alex Espargaro harus lakukan lebih karena dia baru menang di Argentina. Oke. Jadi Mas Agung ini timnya support siapa Mas yang menang? Bagnaia. Iya sih, harusnya Bagnaia sih. Tinggal ini terakhir nanti mentalitasnya gimana, karena mengingat kembali di awal musim kan Bagnaia nggak begitu bagus untuk di trek-trek non Eropa. Justru Bastian ini yang ya benar-benar kalau di luar Eropa di awal musim ini ya oke. Kayak di Qatar gitu. Oke. Mas Farud mau menambahkan? Kalau untuk juara emang sebaiknya Bagnaia bisa memanfaatkan peluang ini yang sebenarnya sudah sangat dekat ya untuk meraih gelar juara. Kalau tidak musim ini ya mungkin musim depan akan lebih berat lagi dengan saingan para pesaingnya. Jadi untuk lebih seru di musim depan, berat Bagnaia dan Ducati ini bisa jadi juara di akhir musim. Lebih seru, kan? Oke. Baik, Pak Randy, selamat malam. Banyak yang mengatakan pebalap Ducati Bagnaia ini akan menghadapi balapan sulit di 5 seri terakhir pada MotoGP 2022. Ini kenapa? Menghadapi balapan sulit ya. Ini ya itu tadi, karena rivalnya nggak cuma satu Quartararo aja sih Mas. Untuk mengejar Quartararo, tapi juga dia harus mempertahankan posisinya agar tidak direbut pembalap lain. Kayak Espargaro atau Bastianini. Jadi selain ngejar Quartararo, selain makan poin dari Quartararo, dia juga harus memenangkan poin dari 2 rival lainnya yang ini masih begitu bergairah ngejar Bagnaia sampai di Valencia nanti. Dari sisi mental siap nggak sih dia sebenarnya dengan beban segitu gede? Kalau dari sisi mental saya lebihnya ke Quartararo sih. Kalau soalnya kalau Bagnaia sendiri dia ujian mentalnya sebenarnya di Misano kemarin. Dia race di publik Italia, lalu diharapkan bisa memangkas poin dan akhirnya berhasil. Dia balapan di MotoGP San Marino sendiri tampil sempurna, dia perfect, katakanlah begitu. Meskipun ada ancaman dari Bastian ini, tapi dia masih bisa menghandle agar tidak di overtake di lap terakhir. Oke, gimana Mas Farur? Katanya akan sulit nih di masa seri terakhir. Kalau sulit emang mentalitasnya Bagnaia nih. Kita tahu di musim lalu ini gagalnya Bagnaia ini gara-gara dia terjatuh tadi di GP Emilia Romagna, meskipun dan dia jatuh itu sudah di posisi terdepan, memimpin, tapi jatuh di 5 lap terakhir. Jadi ini sebenarnya balapan benar-benar ujiannya Bagnaia, bebannya dia lebih berat sebagai ibaratnya pembalap utamanya Ducati. Jadi
apalagi di sirkuit Phillip Island ya, kita tahu punya itu sirkuitnya karakternya Yamaha stop and go, cuman ada satu trek lurus yaitu di garis finish. Jadi emang ini benar-benar Bagnaia bagaimana dia menghadapi 5 balapan terakhir ini, bagaimana dia bisa konsisten atau enggak ya. Oke. Yes, begitu Pak Randy. Semoga menjawab. Kemudian saya ke Pak Stefanus di Bekasi. Melihat beberapa kecelakaan yang terjadi terakhir di GP Aragon, apakah para tim ini ada yang mengandalkan kesalahan tim untuk meraih kemenangan? Menarik nih. Gimana? Pasti sedikit banyak ada ya, karena itu kan benar-benar kayak kita ketiban durian runtuh kayak kemarin. Fabio Quartararo near point kan, siapa tahu juga. Lalu Bagnaia juga akhirnya meskipun seapes-apesnya Bagnaia dia masih dapat 20 poin. Ya, persepsi seperti itu atau harapan seperti itu pasti ada. Terlebih MotoGP saat ini masuk di masa-masa krusial. Tinggal 5 balapan lagi ya. Jadi selain mengandalkan pekerjaan sendiri, mengandalkan kerja keras dari tim itu sendiri, pasti faktor luck itu juga menentukan dan menjadi pembeda. Oke, menarik ya. Ada yang semoga nggak ada yang main dukun ya kan dijatuh-jatuhin ya. Mas Harun gimana Mas? Ya emang kalau untuk gimana Mas tadi pertanyaannya? Jadi kan beberapa crash yang terjadi terakhir di Aragon nih, apakah ada para tim yang memang mengandalkan kesalahan tim ini untuk meraih kemenangan? Ya untuk itu masuknya apa ya, kalau crash itu faktor tadi bisa disinggung faktor lucknya itu tadi emang untuk di 5 balapan krusial ini emang percaya nggak percaya emang faktor luck itu juga menentukan untuk di akhir musim nanti ya. Kita tahu crashnya kemarin Yamaha dan ya Yamaha memang benar-benar dirugikan pada crash di Aragon kemarin, yaitu emang mungkin kurang beruntungnya itu faktor luck tadi kurang memihak ke Quartararo. Jadi ya itu faktor emang menentukan di apalagi di 4 balapan terakhir ini faktor luck menentukan banget ya. Satu lagi sebelum jeda, Pak Herwanto, selamat malam. Apakah kan Sebastian ini untuk memenangkan musim ini masih ada? Oh ya jelas ya. Masih ada. Dan ini masih ada. Saya memprediksi Bastian ini sejak awal musim untuk mengakhiri musim 2002 dia bisa finish di 5 besar, dan saya juga gak nyangka kalau dia bisa fighting di Championship 2002 ini sampai sejauh ini, sampai 48 poin dari Fabio Quartararo. Dan Bastian ini benar-benar yang saya katakan tadi ini benar-benar pembalap yang lapar, dia punya agresivitas dan dia nggak peduli kalau Pecco itu Pecco itu walaupun sama-sama pakai motor yang sama dari Ducati, tapi dia tetap nggak peduli. Jadi dia terus ibas aja. Oke, jadi masih ada kansnya ya. Oke, Mas Fahru sepakat? Sepakat karena Bastian ini posisinya dia balapannya ini tampilnya tanpa beban ya, jadi nggak ada beban sama sekali. Dia main loss aja, jadi dia ya itu tadi dia meraih kemenangan, setidaknya paling pol di akhir musim dia bisa 3 besar. Oke, baik. Begitu Pak Herwanto, katanya masih ada ya. Semoga juga menjawab pertanyaan Pak Herwanto. Di sesi yang terakhir nanti kita akan sedikit menyinggung tentang Thailand, India, dan juga persiapan 2023. Masih di Sporta, hasil kerjasama Sonora dengan bolasport.com. Masih kami tunggu juga yang masih ingin bertanya di 0812112920. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.